Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhafsah dengan NIM 230705103. Saya akan menjelaskan tentang stack dan queue. Apa yang dimaksud dengan stack dan queue? Stack dan queue adalah dua struktur data abstrak yang banyak digunakan dalam ilmu komputer. Keduanya digunakan untuk menyimpan dan mengambil data, namun dengan cara yang berbeda. Definisi dari stack. Stack adalah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO atau Let's In, First Out. Elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang akan dihapus. Penambahan elemen. Elemen baru selalu ditambahkan di bagian atas stack. Penghapusan elemen. Elemen yang dihapus selalu elemen yang berada di bagian atas stack. Selanjutnya, prinsip kerja stack. Stack dapat dibayangkan seperti tumpukan piring. Piring terakhir yang ditumpuk adalah piring pertama yang diambil. Hal ini karena piring-piring yang ditambahkan ke stack berada di bagian paling atas. Yang pertama ada push, penambahan elemen ke dalam stack. Yang kedua pop, penghapusan elemen dari stack. Dan ketiga ada top, akses elemen teratas stack tanpa penghapusan. Selanjutnya, operasi pada stack. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan pada stack. Push digunakan untuk menambahkan elemen, pop digunakan untuk menghapus elemen, dan top digunakan untuk mengakses elemen teratas tanpa penghapusan. Dan ada satu lagi yang namanya SMT, mengembalikan true jika stack kosong, false jika tidak. Selanjutnya kita masuk ke definisi queue. Queue adalah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO atau First In, First Out. Elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue adalah elemen pertama yang akan dihapus. Penambahan elemen. Elemen baru selalu ditambahkan di bagian belakang queue. Penghapusan elemen. Elemen yang dihapus selalu elemen yang berada di bagian depan queue. Selanjutnya masuk ke prinsip kerja queue. Queue dapat dibayangkan seperti antrian di kasir. Orang pertama yang masuk antrian adalah orang pertama yang dilayani. Hal ini karena elemen-elemen yang ditambahkan ke queue berada di bagian belakang dan elemen yang dihapus berada di bagian depan. Yang pertama ada enqueue, menambahkan elemen baru ke bagian belakang queue. Yang kedua dequeue, menghapus elemen terdepan dari queue. Yang ketiga ada fourth, mengembalikan nilai elemen terdepan tanpa menghapusnya. Yang keempat ada rear, mengembalikan nilai elemen terakhir tanpa menghapusnya. Selanjutnya, operasi pada queue. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan pada queue. Enqueue digunakan untuk menambahkan elemen, dequeue digunakan untuk menghapus elemen, fourth digunakan untuk mengakses elemen terdepan, dan rear digunakan untuk mengakses elemen terakhir. Dan ada juga SMPT, mengembalikan true jika queue kosong, false jika tidak. Selanjutnya, perbedaan antara stack dan queue. Perbedaan utama adalah stack dan queue terletak pada cara penghapusan elemen. Stack menggunakan LIFO, sedangkan queue menggunakan FIFO. Stack penghapusan elemen mengikuti prinsip LIFO atau Let's In, First Out. Sedangkan queue penghapusan elemen mengikuti prinsip FIFO atau First In, First Out. Selanjutnya, contoh penerapan stack dan queue. Stack dan queue memiliki banyak aplikasi dalam ilmu komputer, seperti dalam pengolahan memori, pemrosesan data, dan implementasi algoritma. Seperti sejarah browser, stack digunakan untuk menyimpan riwayat penjelajahan web. Antrian printer, queue digunakan untuk mengatur antrian tugas pencetakan. Dan telepon, queue digunakan untuk mengelola panggilan telepon. Baik, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa stack dan queue adalah struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer yang menawarkan cara yang efisien untuk menyimpan dan mengambil data. Pengetahuan tentang cara kerja kedua struktur data ini sangat penting untuk memahami berbagai algoritma dan aplikasi dalam ilmu komputer.
Nah, saya akan membuat eksperimen contoh dari stack dan queue. Pertama kita membuat eksperimen stack. Kita lihat dulu ininya di Pythonnya, ini adalah kodenya ya. Kita buktikan, kita tentukan aja, kita salin, pindahkan ke sini, lalu kita input. Nah, hasilnya 1% to stack, 2% to stack, 3% to stack, stack 1, 2, 3 item 3, stack 1, 2 atau item 2. Jadi kita lihat hasilnya di sini. Berarti sama ya hasilnya dengan di Google Colab-nya. Jadi maksud dari kelas stack adalah mendefinisikan sebuah kelas atau membuat objek kelas. Habis itu definiter. Definiter adalah kontraktor yang dijalankan saat objek stack dibuat. Sedangkan save stack adalah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen stack. Ketika ada pass. Pass ini digunakan menambahkan item pada stack. Dan pack digunakan untuk pack atau pop. Pop digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari stack. Lalu selanjutnya ada pick. Pick digunakan untuk melihat elemen terakhir dari stack tanpa menghapusnya. Jika stacknya kosong, akan mengembalikan pesan stack is empty-nya. Terus selanjutnya ada display ya. Display menampilkan seluruh elemen save stack ini menampilkan seluruh elemen pada stack dalam urutan LIFO. Contoh penggunaannya membuat objek, menambahkan angka, menghapuskan dan mencetak elemen terakhir dari stack, terus menampilkan stack yang tersisa, habis itu menampilkan elemen terakhir yang sekarang berada di puncak 2 tanpa menghapusnya. Kode ini menunjukkan cara kerja stack dalam menambahkan pass, menghapus atau pop, dan melihat elemen puncak atau peak. Oke. Selanjutnya kita membuat eksperimen kedua tentang queue ya. Membuat eksperimen queue. Kita ambil kodenya aja di sini, kode Pythonnya. Kita salinkan aja. Enter. Kita pastekan, lalu kita input. Dan hasil inputnya sama juga dengan yang ada di word ini. Ini membuat eksperimen dari queue. Kelas queue untuk membuat objek queue adalah struktur data dari FIFO atau freeze in dan freeze out, di mana elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Kedua ada definite. Definite adalah konstruktor yang dijalankan saat objek queue dibuat. Save queue adalah objek queue kosong dari modul collections yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen di kedua ujung dengan efisien. Ketiga ada endKey. EndKey ini digunakan untuk menambahkan item ke belakang queue. EndKey digunakan untuk menambahkan item ke belakang queue atau menambahkan item ke akhir queue. Selanjutnya ada float ya. Float ini digunakan untuk mengembalikan elemen pertama di queue tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada empty method.
MPT ini mengembalikan nilai true jika Q-nya kosong atau panjang Q adalah O dan false jika ada di elemen yang ada di dalamnya. Ketujuh ada display. Display adalah mencetak semua elemen dalam Q. Contoh penggunaannya, membuat objek Q dari kelas Q. Habis itu menambahkan angka 1, 2, dan 3. Habis itu menghapus dan mencetak elemen pertama dari Q dan menampilkan elemen tersisa dari 2 dan 3. Ini menampilkan elemen pertama yang sekarang berada di depan 2 tanpa menghapusnya. Kode ini menunjukkan cara kerja Q dalam menambahkan NQ, menghapus atau DQ dan melihat elemen depan atau float. Inilah bentuk eksperimen, contoh eksperimen dari stack dan Q.